Pernah nggak sih Anda kebangun tengah malam dan mikirin pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup? Mungkin soal uang, atau soal cinta, atau bahkan soal misteri kematian. Nah, kali ini kita akan coba menggali jawabannya dari sebuah panduan yang ditulis 1000 tahun yang lalu. Tapi luar biasanya masih relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Dengan satu pertanyaan yang saya yakin kita semua pernah hadapi. Gimana sih seharusnya cara kita memandang kekayaan dan kemiskinan? Kedengarannya kayak pertanyaan yang modern banget kan? Tapi jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan disinilah kejutannya. Pertanyaan yang rasanya sangat kekinian itu ternyata datang dari sebuah mahakarya filsafat yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Karya ini namanya Ihya Ulumuddin, yang artinya kurang lebih menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Keren ya? Jadi siapa sih sosok di balik semua pemikiran brilian ini? Namanya Al-Ghazali. Lahir di Persia tahun 1058, dia ini bisa dibilang superstar intelektual pada masanya. Tapi sebuah krisis spiritual yang mendalam mendorongnya buat ninggalin semuanya demi mencari kebenaran, dan dari perjalanan itulah lahir mahakarya yang lagi kita bahas ini. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan besar yang pertama. Ini semua tentang hubungan kita yang kadang rumit banget sama yang namanya kekayaan dan materialisme. Al-Ghazali tuh nggak suka bertele-tele. Dia langsung to the point dengan pertanyaan ini. Bagaimana cara pandang kita terhadap kekayaan dan kefakiran? Jawaban dari pertanyaan ini ternyata jadi fondasi dari seluruh filosofinya. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Al-Ghazali memperkenalkan sebuah konsep yang disebut zuhud. Eits, jangan salah paham dulu ya. Ini bukan berarti kita harus jadi miskin. Sama sekali bukan. Ini tentang kebebasan. Intinya bukan menolak kekayaan, tapi menolak keterikatan kita sama kekayaan itu. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang radikal banget. Coba bayangin deh kayak gini. Di satu sisi ada yang namanya keterikatan. Nah, di sini kekayaan itu yang menguasai Anda. Kebahagiaan Anda bergantung sama harta, dan Anda terus-terusan takut kehilangannya. Di sisi lain, ada yang namanya kepengelolaan. Di sini posisinya kebalik, Anda yang memegang kendali. Kekayaan jadi sekadar alat untuk tujuan yang lebih besar, dan Anda bebas dari cengkeramannya. Nah, kalau kita udah paham soal cara pandang baru terhadap kekayaan ini, secara alami kita akan dibawa ke pertanyaan besar berikutnya. Kita bergeser nih dari apa yang kita miliki ke apa yang kita cintai, yaitu makna cinta itu sendiri. Pertanyaan kedua ini, wah ini lebih dalam lagi, lebih personal. Al-Ghazali menantang kita buat ngaca ke dalam diri dan bertanya, seberapa besar sih cinta kita kepada Sang Pencipta? Dan ada cinta apa lagi yang bersaing memperebutkan ruang di hati kita? Ini benar-benar sebuah ajakan untuk memeriksa ulang prioritas hidup kita. Coba deh bayangin hati Anda itu seperti sebuah wadah yang ruangnya terbatas. Di dalamnya ada cinta untuk hal-hal yang ilahi, tapi ada juga cinta untuk hal-hal duniawi, keluarga, karir, harta benda. Menurut Al-Ghazali, semua cinta ini terus-menerus berkompetisi untuk jadi pusat perhatian Anda. Dan ini poin kunci ya. Al-Ghazali nggak bilang Anda nggak boleh mencintai hal-hal lain, bukan itu. Pertanyaannya adalah, cinta yang mana yang menjadi pusat gravitasi hidup Anda? Cinta mana yang pada akhirnya menentukan arah kemana Anda akan melangkah? Kalau kita udah paham apa yang benar-benar kita cintai, mau nggak mau ini akan membawa kita ke pertanyaan terakhir dan paling mendalam dari semuanya. Gimana cara kita mempersiapkan diri untuk akhir dari perjalanan ini? Pertanyaannya tuh lugas, nusuk, dan nggak bisa kita hindari. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya? Bagi Al-Ghazali, ini bukan soal nakut-nakutin loh. Justru ini tentang pemberdayaan. Ada 3 langkah praktis untuk hidup lebih penuh makna, sekarang juga. Pertama, sadari kefanaan. Ingat terus kalau waktu kita terbatas. Kedua, perjelas tujuan. Tentukan apa sih yang benar-benar penting buat Anda. Ketiga, hiduplah dengan sadar. Pastikan setiap tindakan Anda sejalan dengan tujuan akhir itu. Jadi, kalau kita gabungin ketiga potongan puzzle ini, cara kita memandang kekayaan, sifat dari cinta kita, dan kesadaran kita akan kematian, mulai deh kelihatan sebuah kerangka yang utuh dan kuat untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Simpelnya gini, inilah intisari dari kearifan Al-Ghazali. Soal kekayaan, jadilah tuannya, bukan budaknya. Soal cinta, prioritaskan yang abadi di atas yang cuma sementara.
Dan soal kematian, biarkan itu menjadi bahan bakar yang mendorong Anda untuk punya hidup yang bertujuan. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. 1000 tahun telah berlalu, tapi pertanyaan-pertanyaan ini tetap relevan. Jadi, sekarang coba Anda renungkan hidup Anda sendiri dan tanyakan, dari ketiga pertanyaan tadi, mana yang paling mendesak dan paling penting untuk Anda jawab saat ini?